Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ki Saptarana. Saya dari kelas 10 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit dalam video ini. Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singasari. Raden Wijaya sebagai pendiri Kerajaan Majapahit merupakan salah satu seorang pangeran dari Kerajaan Singasari yang berhasil meloloskan diri ketika Jaya Kakwang dari Kediri menghancurkan Singasari. Raden Wijaya melarikan diri ke Sumeneb, Madura untuk meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja. Raden Wijaya mulai menyusun taktik dan strategi untuk merebut kembali tahta Kerajaan Singasari. Kehidupan politik di Kerajaan Singasari atau Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik Raden Wijaya. Pada tahun 1293, Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Kartarajasa Jayawardhana. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman, tentram, dan damai. Para sahabatnya yang ikut berjuang tidak disia-siakan, dan mereka diangkat menjadi pejabat negara. Arya Wiraraja yang paling berjasa diberi kedudukan tinggi dan berkuasa di daerah Lumajang hingga Belambang. Nambi diberi kekuasaan sebagai Rayan Mahapati, Sora sebagai Pati di Daha, dan Rangga Lawe sebagai Amanca Negara di Tuban. Sri Jaya Negara. Sepeninggalan Raden Wijaya, tahta Kerajaan Majapahit diperintah oleh putranya yang bernama Kalagemet yang setelah menjadi Raja Majapahit bergelar Jaya Negara. Pemerintah Jaya Negara yang tidak cakap menyebabkan terjadinya sebagai pemberontakan di Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1316 ditimbulkannya pemberontakan yang dipimpin oleh Nabi yang menjabat rakyatnya Pati Majapahit. Nabi memusatkan kekuatannya di daerah Lumajang dan Pajarakan. Pemberontakan Nabi mendapat dukungan dari ayahnya, Wiraraja, Raja Jaya Negara. Atas nasihat Mahapati memerintahkan Lumajang dan Pajarakan digempur sampai hancur. Tribuanatugadewi Jaya Wisunuwardana 1328 sampai 1350. Tahta Kerajaan Majapahit sepeninggal Jaya Negara diperintah oleh adik perempuannya dari ibu berbeda, Gayatri, yang bernama Behere Kahuripan, yang telah menjadi Raja Majapahit bergelar Tribuanatunggadewi Jaya Wisuwardani. Pada masa pemerintahannya juga timbul pemberontakan. Pada tahun 1331 timbul pemberontakan Sadeng dan Tete di daerah Besuki, tetapi dapat dihancurkan oleh Gajah Mada. Karena jasanya itu, Gajah Mada naik pangkat lagi dari Pati Daha menjadi Mahapati. Majapahit menggantikan Punaga setelah diangkat menjadi Mahapati. Majapahit
dalam suatu persidangan besar yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat negara lainnya. Gajah Mada mengucapkan sumpah untuk menentukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Raja Hayam Wuruk. Tahta kerajaan Majapahit meninggalkan Tribun Wanatunggadewi diperintah oleh Hayam Wuruk yang telah menjadi raja bergelar Sri Rajasa Negara atau dikenal dengan sebutan Behere Hayang Wekasing Sukha. Gadewi diperintah oleh Hayam Wuruk yang telah menjadi raja bergelar Sri Rajasa Negara atau dikenal dengan sebutan Behere Hayang Wekasing Sukha. Dalam menjalankan pemerintahan Majapahit, Hayam Wuruk didampingi oleh Gajah Mada yang telah diangkat sebagai Patih Hamengkubumi. Pada pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, inilah kerajaan Majapahit berhasil mencapai puncak kejayaan. Sumpah Palapa dari Gajah Mada benar-benar terwujud. Wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit seluas negara Indonesia sekarang. Gajah Mada juga dikenal sebagai ahli hukum yang berhasil menyusun kitab Uttara Manawa yang digunakan sebagai dasar hukum Majapahit. Raja Wikrawardhana 1389 sampai 1429. Setelah Raja Hayam Wuruk mangkat, terjadilah perebutan kekuasaan di antara putra Hayam Wuruk. Kemelut politik pertama meluas pada tahun 1401. Seorang raja dari daerah bagian timur, yaitu Behere Wirabumi, memberontak terhadap Raja Wikramawardhana. Adalah suami Kusumawardhani yang berhak mewarisi tahta kerajaan ayahnya Hayam Wuruk. Sedangkan Behere Wirabumi adalah putra Hayam Wuruk dari Selir. Raja Suhita Wikramawardhana wafat pada tahun 1429 dan digantikan oleh putrinya yang bernama Suhita. Penobatan Suhita menjadi raja Majapahit dimaksud untuk meredakan pertikaian keluarga tersebut. Namun benih balas dendam sudah terlanjur tertanam pada keluarga Behere Wirabumi. Akibat pada tahun 1433 Raden Gajah dibunuh karena dipersangkakan telah membunuh Behere Wirabumi. Hal itu menunjukkan bahwa pertikaian antara